Jadi sebenarnya esensi dari pembelajaran musik tuh nggak cuman jago aja dong ya. Enggak, tapi di luar itu juga seperti melatih kedisiplinan. Karena kan seperti yang Gili tahu, kalau kita belajar musik, especially klasik, anak itu kita bimbing supaya teliti, membaca detail, segitu banyaknya. Terus dari itu belajar untuk lebih sabar, belajar menghargai, belajar mendengarkan. Itu pengaruhnya besar banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Angelica Liviana. Beliau adalah seorang pianis sekaligus edukator piano. Nah, pada kesempatan ini, beliau membagikan begitu banyak tips untuk para pengajar musik, terutama instrumen piano. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ya. Ya, tiga, Ya, dua, satu. Selamat pagi, Kak Livi. halo Juli, pagi. Apa kabar nih, Kak Livi nih? Kabar? Baik, baik Wah, selalu. syukur-syukur. Wah, thank you banget nih, Kak. Udah mau jadi narsum Sama-sama. pagi-pagi di IMU nih. Iya, Ganggu waktu sama-sama. tidurnya nggak nih? Enggak. Nggak ya? Oke kok. Oke, oke. Kak pengen ngobrol-ngobrol nih ya, Kak ya. Nih kalau aku Yuk. lihat profil si Kak Livi nih, achievementnya sih luar biasa sih sebagai pianis muda gitu. Boleh sharing sedikit nggak sama teman-teman IMU di sini nih? Perjalanan pembelajaran musik si Kak Livi nih mulus nggak sih? Sampai bisa seperti ini hebat gitu loh buat aku. Pernah ngerasa jenuh nggak sih kalau berlatih tuh? Oh, oke. Thank you for the compliment, Jili. Kalau jenuh, udah pasti jenuh ya. Sampai, tapi nggak sampai yang kayak, oh aku kayak nggak pengen lagi deh main piano, kayak trauma gitu. Enggak sih, cuma jenuh aja, burnout ada, Jil, jujur. Gitu. Oke, Terus, jenuhnya karena eh, apa kalau boleh tahu? jenuhnya biasa yang dari pengalamanku ya, yang paling bikin jenuh itu kalau persiapan ujian. Hmm. Ujian tingkat lanjut, terus ujian di pas waktu dulu di konservatori, itu lumayan bikin jenuh dan burnout karena ya seperti yang jadi kan juga kuliah musik ya. Persiapannya udah pasti harus lama, harus matang. Materinya itu terus yang diulang gitu. Kita mau belajar lagu lain juga kayak, aduh, yang ini dulu deh gitu. Takut kan mau semaksimal mungkin. Dan juga ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu bikin jenuh banget gitu. Kalau biasanya udah jenuh, apa nih yang dilakuin nih? Biar Kalau aku biar hilang gitu. Kalau udah jenuh, biasanya antara aku kurangin porsi latihannya, atau aku benar-benar tinggalin sama sekali. Oh, Nggak sentuh sama sekali. Bahan itu ya, bukan berarti aku nggak latihan piano. Jadi aku tinggalin materi yang itu, lalu aku mulai ngulik materi lain. Itu ngebantu sih, Jill. Biasanya kita kayak lebih fresh lagi pas balik ke materi yang lama. Terus dari segi fisik juga kita nggak terus-terusan nge-push kan tangan kita, nggak overdo. Itu penting banget sih. nice, nice. Wow. Terus nih, tapi maksudnya kalau sebelum masuk ke konservatori gitu, ini nggak sih ups and downs nggak sih sebelum mutusin mau kuliah gitu? Itu apa selalu Aku, mulus waktu kecil tuh rajin aja anaknya gitu, nggak oh pernah oke. nggak pernah bete, nggak pernah minta quit atau apa gitu. Ada lah pasti. Awal-awal yang bikin aku belajar piano tuh papaku. Aku agak Hmm, telat sebenarnya belajar piano klasik di usia 11 tahun. Itu late banget oke. loh, Jill, untuk piano klasik. 11 tahun aku belajar, lalu begitu aku duduk di bangku SMA, belasan tahun lah, aku ketemu guru yang cocok banget gitu. Dan somehow bener-bener ngeboost mood aku untuk latihan piano. Jadi aku inget banget pertama kali mulai kursus itu grade 4. Ah, Lalu karena aku rajin banget, itu guruku bisa ngebantu aku lulus grade 8 dalam nice, waktu yang singkat. Nah, dari situ itu kayak naik terus aja gitu, Jill. Baik nice. dari motivasinya dan lain-lain. Chemistry guru sama murid juga penting ya. Ya, penting banget. Nice, Komunitas nice. juga penting, Jill. Kalau misalnya kamu ada di institusi yang semua teman-temannya bagus, terus rajin, itu kan juga akan bikin kamu termotivasi. Penting banget. Yes, yes, yes. Nih menurut Kak Livi nih jadinya pembelajaran musik penting nggak sih untuk seorang anak gitu?
Penting, penting. Kita udah Apa nih yang sering penting? dengar kita udah sering denger banget ya manfaatnya macam-macam. Di internet, YouTube gitu udah banyak lah yang sharing benefit dari belajar musik bagi anak. Nah, kalau dari pengalaman aku sebagai pengajar bagi anak-anak, aku ngerasa mereka jadi selain melatih pendengaran, visual, koordinasi fisik, mereka juga lebih kreatif, berani menyatakan pendapat, terus lebih bisa menganalisa lagu, lalu banyaklah hal penting lainnya. Hmm, jadi sebenarnya esensi dari pembelajaran musik tuh nggak cuman jago aja dong ya. Enggak, tapi di luar itu juga seperti melatih kedisiplinan, karena kan seperti yang Gili tahu, kalau kita belajar musik, especially klasik, anak itu kita bimbing supaya teliti, membaca detail, segitu banyaknya, terus dari itu belajar untuk lebih sabar, belajar menghargai, belajar mendengarkan, itu pengaruhnya besar banget. Aku boleh sharing nggak, Jill? Boleh, Ada boleh. muridku, jadi tadinya itu dia sulit konsentrasi, sulit fokus. Benar-benar um, span of concentration-nya tuh pendek sekali. Lalu semenjak dia rajin latihan piano, terus perlahan ya, tapi nggak langsung, sedikit demi sedikit, ibunya cerita kalau ternyata di sekolah dia juga mengalami perkembangan, kemajuan, Ah, jadi lebih fokus. Taunya dari mana? Gurunya kan pasti kirim report kan. Ini anak ini lebih bisa tenang, saat wow, mengikuti online kelas, lalu lebih berhati-hati. Biasa kan kalau anak-anak ngerjain soal suka terburu-buru. Nah, ini dia lebih berhati-hati. Efeknya banyak sih, nice. Gil. Wow. Itu eh, perubahannya kan signifikan tuh. Ya, Mm-mm. Ini pasti relate banget sama teman-teman. Kerja sama Kak Livi sama orang tuanya itu gimana kira-kira? Biar anaknya sampai bisa mengalami perubahan yang signifikan dari gak fokus jadi bisa fokus sampai kayak gini. oh, yang pasti komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi misalnya, aku setiap habis selesai kelas, aku akan kirim catatan kayak Ah, notes lah tentang si anak hari ini belajar apa, progresnya bagaimana, apa saja yang kurang. Tentu harus nggak cuma muridnya yang berusaha, tapi guru dan orang tua juga harus berjalan kan, sama-sama berusaha seperti itu. Nah dari situ orang tua tahu, oh anak ini seperti ini di kelas, kekurangannya seperti apa, mereka bantu bimbing di rumah untuk ingatkan. Nah begitu pula aku sebagai guru dapat informasi dari orang tua, misalnya ternyata dia kesulitan untuk fokus latihan lagu A atau apa gitu. hmm. Komunikasinya harus baik. Jadi peran orang tua di rumah pun juga penting banget ya. Nggak cuma sekedar, ayo Penting. cepet latihan gitu. Penting, penting. Karena kalau misalnya Gili ingat dulu kita pas zaman sekolah, kita akan lebih termotivasi latihan kalau ada apresiasi dari orang tua. Misalnya, kamu bagus ya main lagunya, main lagi dong. Kita langsung semangat banget kan? Nah, Atau as simple yes. as, misalnya setiap bulan, kamu main dong lagu dari tempat les kamu, satu lagu, dua lagu. Itu kita langsung kayak, wih, ada yang dengerin kita. Sebaliknya kalau di rumah kita latihan, tapi nggak pernah ada yang, bagus ya kamu mainnya, atau cuma lewat doang orang rumah, pasti kan rasanya juga kita biasa aja ya. Hmm, hmm, hmm. Betul, betul, betul. Ini relate nih. Jadi merasa didengarkan gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Nih, kita eh, bicara tentang zaman sekarang nih yang serba urban gitu ya. Maksudnya apa-apa tuh maunya cepet, instan gitu kan. Apa sih yang si Kalivi lakuin gitu biar anak-anak didik Kalivi ngerti bahwa segala sesuatunya butuh proses gitu loh. Karena kan banyak banget kan anak-anak sekarang sama orang tua zaman sekarang tuh yang selalu ngarepin, ini anak gue udah belajar 6 bulan nih, harusnya jago dong. Kok nggak ada perkembangan gitu. Jadi mereka tuh mikirnya belajar musik tuh seperti ngafalin pelajaran dalam 3 hari bisa langsung nempel gitu. Iya, iya, iya. Itu banyak banget ya case-nya, Jill. Dari Yes. aku mulai ngajar sampai sekarang, ya masih ada lah berhadapan dengan orang tua. Sebenarnya menurut aku nggak salah loh, Jill. Benar-benar. Menurut aku jujur nggak salah. Karena kan
tiap orang tua mungkin mereka nggak cuma pengen anaknya maju dengan sangat cepat di bidang musik ya, tapi di bidang lain, misalnya olahraga, berenang, pengen cepet jago, terus mereka ikut kursus apalagi pengen cepet jago juga gitu, nggak ada yang salah. Nah, tugas kita di sini sebagai guru itu yang menjelaskan, misalnya tidak mungkin karena apa, faktor apa, nah itu kita jelaskan. Terus kalau misalnya mereka tetap memaksakan, kita kasih tahu juga konsekuensinya di awal. Misalnya orang tuanya mau, saya mau dong ikut kompetisi ini, saya mau ikut ujian level ini, padahal belum waktunya. Nah, kita jelaskan semua konsekuensinya. Misalnya bisa cedera anaknya karena di-push kan, Yes. lalu bisa burn out, itu bisa banget terjadi. Karena kan otomatis porsi latihannya meningkat jauh. Yes. Terus yang paling parah, Jill, trauma. Ah, Mereka yes. misalnya dipaksa ikut kompetisi, lalu mainnya maaf kurang bagus, itu Hmm. kan bisa menjadi trauma kan jadinya. Yes. Harusnya pengalaman pertama berkesan, membanggakan, ini malah bikin mereka jadi aduh aku nggak mau tampil lagi miss please gitu. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, balik ke tadi aku bilang orang tua itu nggak salah kalau punya keinginan macam-macam, nggak cuma di musik ya. Karena mungkin mereka bukan berasal dari bidang musik, mereka orang awam, tidak mengerti, jadi mereka punya permintaan. Sama kayak kita lah, misalnya aku pengen deh bisa bake kue apa, kue tar misalnya. Sedangkan kalau misalnya orang yang benar-benar belajar kursus baking, mereka tahu butuh proses kan, berapa lama untuk bisa ke situ. Nah, masalahnya kalau kita maksain baking kan jadinya paling kuenya bantet atau nggak jadi gitu. Tapi kalau ini kan berhubungan dengan anak manusia, Yes. jadi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi lah pada mereka, gitu. Ya, setuju, setuju. Segala sesuatunya dibalik lagi ke komunikasi ya. Ya Komunikasi betul. antara parents sama si guru harus berjalan dengan lancar. Ya, Oke, oke. Kak Livi ini kan kalau aku lihat dari profilnya sekaligus edukator terus performer juga dan lumayan aktif ya. Nih gimana sih cara ngelatih balancing antara ngajar sama berlatihnya? Nggak burnout gitu? Soalnya kan ngajar kan perlu ngadepin si krusil-krusil banyak gitu kan. Belum lagi kalau apa latihan tuh harus berjam-jam gitu biar performnya maksimal gitu. Gimana tuh Kak? Oke, burnout pernah banget. Ada beberapa fase dalam hidup aku yang aku benar-benar ngerasa burnout, capek banget. Lebih ke energinya ya, mental bukan fisik. Lalu, tapi jujur untuk saat ini, karena prioritas utama adalah mengajar, jadi porsi latihan aku menurun drastis, Jill. Gitu. Ah, Cuma kalau misalnya aku bisa inget-inget dulu, waktu aku harus banyak mengajar, ada performance juga gitu. Aku dulu setiap hari aku selalu udah cek berapa jam waktu yang tersisa untuk latihan gitu. Nah dari situ misalnya aku cuma punya, jadi setiap saya mengajar langsung lanjut latihan kan, break sedikit. Nah aku dari situ lihat, misalnya aku hanya punya 2 jam, sedangkan materi yang harus aku latih ada 4 misalnya. Nah aku bagi, jadi 2 jam berarti satu materi hanya punya 30 menit maksimum. Aku yes. set alarm, selesai nggak selesai, aku move on ke karya berikutnya Ah, gitu. Itu ngebantu. Jadi balance latihannya, terus menu latihannya juga bervariasi. Jadi aku bisa tetap mencapai target setiap harinya. oke, oke. Berarti ini butuh jurnal juga ya? Butuh penting banget. Dan itu seharusnya jurnal untuk praktis jurnal itu dimulai sejak kita masih belajar, bukan hanya Nice. untuk professional level. Penting banget. Dari situ kita Hmm. bisa track record kan, misalnya kamu belajar materi apa, progresnya apa, kesulitan yang dihadapi apa aja, gitu. Nice, nice. Wow. Nih, sebagai seorang performer dan edukator sekaligus, bisa nggak Kak kasih cerita dikit nih, bedanya apa sih? Soalnya kan di luaran sana masih punya apa? Oh, banyak orang yang punya pandangan seperti ini. Kalau nggak jago-jago amat, ya lu enak jadi edukator. Kalau lu jago, lu baru bisa jadi performer gitu loh. Kira-kira gimana nih Kak? Eh, Kalau aku ngerasa dua-duanya harus jalan sih.
performer sama educator. Syukur-syukur dua-duanya jalan gitu, yang bagus ya. Karena dari kedua hal itu kita sama-sama saling melengkapi. Gitu. Nah sekarang perbedaannya dulu ya. Jadi kalau misalnya sebagai performer, aku ngerasa energi yang kita kerahkan, usahanya itu semuanya lebih untuk aku. Jadi kayak semuanya ngarah aku. Aku berusaha untuk ningkatin skill, terus berusaha untuk entertain orang, memberikan pertunjukan yang menghibur. Pokoknya semuanya ke aku deh. Terus kayak misalnya orang seneng denger penampilan kita, terus kayak idolize kita, itu kan kita juga seneng kan. Nah, kalau bedanya educator itu, energi yang kita kerahkan, itu buat anak-anak, orang lain. Bener-bener total banget. Bahkan kayak, kamu berasa gak kalau misalnya kita sebagai pengajar, setiap hari, terus bisa kayak setiap saat, itu kepikirannya sama setiap murid. Misalnya murid ini mau ada acara ini, ada goal ini, kita kepikiran loh, walaupun di luar jam mengajar. Yes. Iya kan? Apalagi pas kita lagi sesi mengajar, Gil. Kamu berasa gak kalau kamu habis seharian ngajar, itu rasanya capek banget. Sukmanya hilang gitu ya? Iya. Energinya kekuras. Tapi itu bagus. Berarti you're doing your best. Kamu selama ngajar total gitu. Mikirin abis ini apa nih. Belum kita harus switch metode, berhadapan sama anak-anak, sama siswa yang remaja atau dewasa, kan beda caranya. Ya kan? Itu benar-benar nguras energi, tapi it's worth it. Gitu. Happy kan? Walaupun capek. Gitu. Itu sih aku rasain. Nice. Wow. Jadi Kak Livi ini ada wejangan nggak kira-kira buat teman-teman IMU di sini yang sesama edukator musik nih? Apa sih yang harus dilakuin gitu biar tetap bisa maintain kemampuan dan upgrade kemampuan para pengajar? Ya, ada. Yang pasti terus berlatih. Terus berarti penting banget. Berlatih itu bukan berarti berjam-jam kayak dulu zaman di konservatori ya. Sepertinya agak kurang memungkinkan. Walaupun mungkin masih ada yang punya waktunya. Nah, tapi berlatih itu as simple as kamu latihan jari, terus atau latihan sight reading. Sight reading menurut aku penting loh buat guru. Enak kan kalau misalnya kita ngajarin murid lagu baru langsung bagus gitu. Bisa mencontohkan dengan baik. Ya, terus yang kedua, terus belajar. Belajar itu medianya banyak sekali, Jill. Kamu bisa googling dari YouTube, podcast kayak IMU ini kan juga bagus kan speakernya. Terus baca buku penting banget. Jangan males baca buku. Kalau kamu nggak punya waktu untuk baca buku, ada yang namanya audiobook by the way. Terus kamu bisa sambil ngapa-ngapain kan, sambil dengerin gitu. Nih, ngomongin buku nih, ada referensi nggak Kak? Ada, tapi karena ini bukan sesi bedah buku, aku paling tunjukin aja judulnya, boleh? Boleh. Nah, ini bagus banget. Nice. Publisher-nya Professional Piano Teaching Alfred ya? Ya, Alfred. Nah, buku ini isinya lebih ke bagaimana cara menyusun kurikulum, metode mengajar, terus bagaimana secara psikologis menghadapi murid usia balita, terus murid pemula dewasa, macam-macam, Jill. Lebih ke arah yang sifatnya edukatif gitu. Oke. Terus yang kedua, ini juga bagus banget. Sama kita juga punya. Oke. Ini bagus banget kan? Yes. Aku suka banget. Jadi kalau yang tadi lebih ke arah kurikulum dan lain-lainnya, cara mengajar, ini lebih ke arah teknis dalam pelaksanaan, hal-hal yang mendukung kita mengajar. Kayak etika dalam mengajar, branding, terus copyright, cara setting studio yang ideal, dan lain-lain. Jadi pasti kalian udah baca juga. Aku suka banget dan aku sangat merekomendasikan buku ini. Terus yang ketiga, Jill, terakhir. Ini. Practical Guide to Solo Piano Music. Yes. Itu tentang apa tuh, Kak? Nah, ini bagus. Jadi ini bukan textbook, tapi lebih ke katalog karya-karya dari komposer dari Baroque sampai modern, period. Nice. Ya, ini komposernya tapi terbatas ya. Benua Asia, Amerika, Eropa, Australia. Oke. Untuk saat ini gitu. Publishernya siapa, Kak?
Publisher-nya apa ini? Cuma simbol doang. Oke. Mungkin nanti aku tulis deh di ini nanti. Publisher-nya Meredith Music Publications dari Amerika. Nice. Nanti ya aku share. Oke, sip. Nah, jadi isinya buku ini adalah katalog karya-karya yang tadi aku sebut. Terus bagusnya lagi, di setiap tabel karya itu, di setiap kolom, mereka menuliskan level. Jadi ada level sistemnya. Misalnya karya ini level 1, level 2, mereka ada 4, level 1 sampai 4. 1 itu untuk intermediate, 2 untuk first year university student, third itu untuk misalnya graduate level, dan yang keempat untuk profesional pianis yang memang mendedikasikan hidupnya untuk piano. Jadi karyanya paling susah. Memudahkan kita banget, Jill, untuk pilih karya. Wow, ini pasti teman-teman IMU bakal langsung kulik sih. Bermanfaat banget ini ilmunya nih. Kak Livi, kita udah di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan terakhir yang nggak boleh dilewatin nih. Apa nih impiannya seorang Angelica Liviana ke depannya nih? Stay alive. Dalam musik, Kak, maksudnya. Oh iya. Just kidding. Apa ya? Aku nggak muluk-muluk sih. Aku cuma pengen terus dikasih energi besar supaya bisa terus sharing ilmu ke murid-murid dan orang lain selama yang aku bisa. Itu aja sih. Sama terus berkembang. Nice. Nih kayaknya nggak cukup nih podcastnya sampai di sini nih. Kita perlu bikin webinar nih kayaknya nih. Aduh. Kak Livi, thank you banget buat ininya, waktu dan sharingannya. Terus nih kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil, kalau misalnya pengen ngobrol nih sama si Kak Angelica Liviana, bisa hubungin kemana ya? @Angelica Liviana, akun Instagram pribadi ya? aku. Ya, ada email atau platform lain atau cukup di Instagram aja? Cukup Instagram aja. Termasuk kalau mau nanya-nanya soal buku yang tadi aku share, juga boleh dengan senang hati ntar aku share kontennya. Nice. Ini ingat ya Kak ya, ada episode keduanya lagi ya. Jill, ada satu lagi sebelum ini kita tutup. Oke, apa tuh? Ya, jadi aku, Jili, dan teman-teman pengajar maupun yang masih sedang belajar itu harus ingat untuk terus belajar. Yes. Ada satu kalimat yang aku suka banget. Sebuah institusi atau komunitas akan terus berkembang jika pengajar dan atau orang-orang yang terlibat di dalamnya mau terus berkembang. Gitu. Yes, betul. Itu penting banget. Itu gunanya IMU di sini untuk, makanya tagline-nya kita kan berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Ya. Yeah. Oke, thank you Kak Livi. Thank you banget. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.